warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas keperawatan B. Saya yang bernama Tria Magfiramidu dan teman saya bernama Salva Sabila Maleteng. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus corona bervarian Omikron. Omikron menjadi salah satu varian baru corona yang tengah diwaspadai oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Varian yang awalnya dijuluki B11529 pertama kali terdeteksi di Botswana, Afrika Selatan. Varian itu telah masuk ke dalam daftar varian of concern WHO sejak 26 November. Sebenarnya dari mana asal mula nama Omikron? Pada awal pandemi, WHO menilai perlu secara sederhana untuk mengomunikasikan nama varian SARS-CoV-2 hingga akhirnya diputuskan untuk memakai huruf alfabet Yunani. Penamaannya sendiri ditetapkan oleh TPE Panel Penasehat Independen yang mengevaluasi apakah suatu varian memiliki signifikasi kesehatan masyarakat global. Omikron adalah varian SARS-CoV-2 ke-13 tetapi ditandai dengan huruf ke-15 dari alfabet Yunani. WHO telah memutuskan untuk melewati NU, NU dan C, huruf ke-13 dan ke-14 dari alfabet Yunani. Alasannya karena NU takut disalahartikan dengan kata new. Sementara C dilewati karena banyak digunakan sebagai nama keluarga sehingga menurut WHO itu berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap kelompok budaya nasional, sosial, regional, profesional, atau etnis. Karena NU dan C dilewat varian terbaru akhirnya diberi nama Omikron. Demikian pernyataan dari WHO. Lalu mengapa Omikron menjadi perhatian? Vinod Balasubramaniam, seorang ahli virus dari Monash University di Malaysia, mengatakan bahwa mutasi yang terlihat pada Omikron semuanya terletak di wilayah yang sebelumnya telah dikaitkan dengan peningkatan penularan. Balasubramaniam menjelaskan B11529 memiliki 32 mutasi yang terletak di protein lonjakannya. Ini termasuk E484A, K417N, dan N440K yang terkait dengan membantu virus lolos dari deteksi antibodi. Mutasi lain N501Y tampaknya meningkatkan kemampuan virus untuk masuk ke sel tubuh sehingga membuatnya lebih mudah menular. Hal ini penting. Lainnya yang perlu diperhatikan adalah sebagian besar mutasi utama terletak di RBD protein lonjakan, lokasi yang tepat di mana antibodi dari vaksin ditergatkan. Dengan kata lain, 32 mutasi yang terdeteksi di protein lonjakan varian baru akan mengubah bentuk struktur ini sehingga menimbulkan masalah bagi respon imun yang diinduksi oleh vaksin, kata Balasubramaniam, seperti dilansir dari New Atlas Senin. Masih terlalu dini untuk memahami dampak Omikron secara nyata karena memang belum ada data yang komprehensif. Namun yang pasti, variannya telah dikaitkan dengan lonjakan besar kasus COVID-19 di Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Tingkat kepositifan di wilayah itu telah meningkat secara dramatis dari 1% menjadi 30% dalam. Lalu dari mana Omikron berasal? Aspek yang sangat tidak biasa dari kemunculan Omikron adalah garis keturunan genomikanya yang terisolasi secara aneh. Dominasi varian Delta selama 6 bulan terakhir membuat banyak ilmuwan memprediksi bahwa varian Omikron adalah turunan dari Delta. Namun, Trevor Bedford, seorang peneliti yang mempelajari evolusi virus, mengatakan Omikron belum muncul dari varian terbaru. Menurut dia,
Koneksi evolusioner terdekat Omicron adalah strain SARS-CoV-2 dari pertengahan 2020. Cabang yang sangat panjang ini kurang lebih 1 tahun, menunjukkan periode sirkulasi yang diperpanjang dalam geografi dengan pengawasan genomik yang buruk. Tentu saja bukan Afrika Selatan atau evolusi berkelanjutan pada individu yang terinfeksi secara kronis sebelum menyebar kembali ke populasi. Adapun yang membedakan kemunculan Omicron dengan varian SARS-CoV-2 yang terdeteksi sebelumnya adalah seberapa dini hal itu teridentifikasi. Varian Delta pertama kali didokumentasikan pada Oktober 2020 sebelum akhirnya meluas pada April 2021 dan akhirnya mendapatkan label VOC pada Mei setelah para ilmuwan mengaitkannya dengan lonjakan besar-besaran di India. Dalam kasus Omicron, karena sifat luar biasa kuat dari sistem pengawasan genom Afrika Selatan, varian SARS-CoV-2 yang baru dan tidak biasa telah ditangkap sebelum menyebar secara signifikan dan seluruh dunia. Sayangnya, itu juga berarti tidak ada jawaban yang baik saat ini untuk pertanyaan tentang penularan Omicron atau tingkat paparan penyakit. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat, juga mengatakan bahwa hingga kini para peneliti masih belum memastikan seberapa ganas varian baru ini. Jujur, kami belum mengetahui apakah itu lebih buruk dari Delta atau tidak. Ini membuat kami sangat sulit untuk menyampaikannya kepada publik. Di satu sisi, kami tidak ingin membuat orang panik, tapi di sisi lain kami tidak ingin memiliki masalah yang berpotensi besar. Jadi Anda harus bersiap untuk yang terburuk sekalipun, kata Fauci. Demikian pemaparan materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.